itu membuat saya semakin optimis bahwa pelajaran sejarah itu sangat penting. Bahkan di sebuah zaman, semua negara, semua bangsa, dia harus tahu identitas diri bangsanya itu bagaimana. Dan pelajaran sejarah itu standarnya bukan pekerjaan. Standar sejarah itu, pelajaran sejarah itu standarnya ya bangsa dan negara, bahkan dunia. Jadi kalau dihubungkan dengan pekerjaan itu tidak apple-to-apple. Walaupun memang betul mungkin yang jurusan sejarah itu susah mendapatkan pekerjaan atau tidak diutamakan dalam dunia kerja. Misalnya dalam lowongan kerja bank itu tidak dijelaskan membutuhkan pendidikan sejarah atau ilmu sejarah, lebih banyak ekonomi. Tetapi kalau menurut pandangan saya, entrepreneur itu bukan profesi. Entrepreneur itu adalah pola pikir. Salah pola pikir. Jadi pola pikirlah yang paling utama, yang paling substansi, esensi dari belajar sejarah itu adalah mengatur pola pikir kita, mengatur struktur kita berpikir, cara kita berpikir, kerangka kita berpikir untuk melihat, menganalisa, mengambil keputusan, menentukan sikap, entah itu di dalam bekerja atau berwarga negara dan lain-lain. Itu esensi dalam belajar sejarah. Kebijakan yang kurang tepat. Justru pada masa globalisasi ini, pelajaran sejarah adalah benteng pertahanan kita. Pelajaran sejarah sebagai kontrol, pengontrol, sebagai alarm, pengingat kita agar kita tidak kebablasan. Kita berbeda historis, bangsa Indonesia berbeda secara historis dengan bangsa-bangsa lain. Suku-sukunya banyak, bahasa banyak, pulau berpulau-pulau, dan itu didamaikan oleh sejarah. Walaupun ya di pulau yang satu banyak kemiskinan, di pulau yang lain terjadi pemerantaan, tetapi sejarahlah yang mendewasakan kita, sejarahlah yang membuat kita menjadi bangsa yang bijaksana, bukan bangsa yang ambisius, perang antar suku dan lain sebagainya. Itu terus sejarah. Itu ada cara berpikir sejarah, dan cara berpikir sejarah itu bisa digunakan di semua pekerjaan, termasuk di eksekutif, legislatif, yudikatif. Di semua pekerjaan itu bisa digunakan, di pendidikan, di ekonomi, sosial, budaya, itu bisa digunakan cara-cara berpikir sejarah. Ada heuristik misalnya. Apalagi siswa-siswa kita, apalagi masyarakat-masyarakat. Misal cara berpikir sejarah itu ada 4. Misalnya heuristik. Heuristik itu mengumpulkan informasi, mengumpulkan data. Itu sangat penting karena pada saat sekarang informasi itu sangat berlimpah. Banyak sekali informasi dari negara A, negara B, negara C, dari daerah A, daerah B, daerah C. Kalau kita tidak pandai mengelola informasi itu, maka kita terjebak dengan ujar-ujar kebohongan, kebencian dan lain-lain.
Oleh karena itu ada standar berpikir kita. Misalnya di dalam pelajaran sejarah ada standar berpikir, cara berpikir sejarah yang pertama heuristik, mengumpulkan data-data. Apakah data-data informasi itu otentik? Betul nggak? Dari mana data-data itu, informasi itu datang? Nah, ketika kita sudah mengumpulkan data-data itu, baru kita menginterpretasikan, mengkritik data itu. Ketika kita menginterpretasikan, membandingkan data A, data B, data C. Ketika sudah kita membandingkan, baru mengkritisi. Ketika sudah mengkritis, baru ada historiografi namanya. Kalau di dalam pekerjaan-pekerjaan lain, ya baru kita mengambil hasil atau kesimpulan dari rangka-rangka itu. Nah, itu cara berpikir sejarah itu perlu di semua pekerjaan. Cara berpikir sejarah itu perlu di semua masa, entah itu masa